Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat sore semuanya. Kembali lagi masih bersama saya ya dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit mengenai materi pada fase F kelas 11 di materi bab 2 yaitu mengenai Undang-Undang Dasar. Nah, di pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulas mengenai eh, periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Itu. Nah, yang sebelumnya di pertemuan kemarin kita telah belajar mengenai bab pertama yaitu mengenai Pancasila, mengenai sila-sila yang berkaitan antara sila satu sampai sila kelima, kemudian contoh perilaku berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, di kesempatan kali ini kita akan lanjut dimasuk di bab 2 yaitu mengenai materi undang-undang khususnya mengenai periodisasi konstitusi yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Oke. Langsung saja mungkin ini untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama mengenai menguraikan periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar Indonesia, kemudian menelaah perubahan undang-undang, kemudian yang ketiga yaitu mengimplementasikan perilaku demokratis di era keterbukaan informasi. Nah, dari tiga tujuan pembelajaran kali ini, kita akan lebih fokus mengenai tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai menguraikan periodisasi pemberlakuan undang-undang di Indonesia. Baik, ini adalah peta konsep. Yang pertama yaitu periodisasi, yang kedua yaitu terkait amandemen, yang ketiga adalah contoh perilaku demokrat demokrasi di era keterbukaan informasi seperti itu. Namun kita akan lebih mengulik lebih dalam di enam pertama yaitu mengenai periodisasi seperti itu. Baik, oke, sebelum lanjut ke materi mungkin eh, masih ingat yaitu apakah itu konstitusi dan undang-undang, apa perbedaan keduanya? Kemudian berapa kali Indonesia mengalami perubahan konstitusi? Kemudian bagaimana kondisi sosial dan politik di Indonesia pada periode perubahan konstitusi? Oke, kita akan lanjut mengulas beberapa pertanyaan ini. Oke, baik. Baik, kita lanjut yaitu apa itu konstitusi, bahwa konstitusi adalah nih, kumpulan prinsip, aturan, dan norma dasar yang mengatur suatu negara, termasuk susunan dan kedudukan negara, hubungan antar organ negara, serta hubungan negara dengan warga negaranya yang berfungsi sebagai hukum tertinggi suatu negara. Kemudian untuk konstitusi sendiri, pasti masing-masing negara memiliki sebuah konstitusi yang menjadi aturan dasar. Di Indonesia sendiri, negara kita memakai konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itu terdiri ada dua, yaitu ada dokumen tertulis dan dokumen tidak tertulis. Contoh seperti dokumen tertulis yaitu ada undang-undang, kemudian peraturan presiden dan lain sebagainya. Kemudian ada yang tidak tertulis itu seperti kebiasaan atau konvensi yang sudah mengakar, yang sudah eh, me- terla- eh, yang sudah dipakai sejak zaman dahulu gitu. Oke, kemudian nih yang telah saya sampaikan tadi, di Indonesia Undang-Undang Dasar adalah salah satu bentuk konstitusi yang tertulis dan menjadi hukum tertinggi. Itu adalah merupakan konstitusi. Kemudian apa itu undang-undang? Bahwa undang-undang adalah peraturan spesifik yang dibuat berdasarkan konstitusi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oke, jadi bedanya di sini adalah kalau undang-undang adalah turunan dari konstitusi. Dan ini
apapun yang dibuat dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Jadi ini adalah turunan ya dari konstitusi. Jadi tadi apapun yang ada dalam undang-undang, apapun yang termaktub dalam undang-undang harus searah dan sejalan dengan konstitusi. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, di Indonesia sendiri sejak merdeka tahun 1945 telah mengalami beberapa perpindahan atau memakai beberapa konstitusi. Di sini sudah saya jelaskan, dipaparkan ada 4. Jadi yang pertama mengenai Undang-Undang Dasar yaitu 1945 yang berlaku sejak tahun 45 pasca merdeka. Kemudian yang kedua kita memakai konstitusi RIS yaitu Republik Indonesia Serikat yang berlaku dari tahun 49 sampai tahun 1950. Nah, dari RIS tersebut kita pindah lagi ke Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dan akhirnya kita kembali lagi ke Undang-Undang tahun 45. Apa saja yang ada dalam masing-masing konstitusi dan bagaimana kondisi sosial maupun politik di era masing-masing konstitusi. Kita akan pelajari lebih lanjut. Baik, yang pertama, setelah merdeka tahun 45, tepatnya di 17 Agustus, nah, kita resmi memakai Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di sini merupakan konstitusi pertama di Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus dan dirancang oleh BPUPKI. Ini adalah memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan yang menjadi dasar bagi negara Indonesia. Di ke era konstitusi ini kita memakai sistem pemerintahan presidensial dan bentuk pemerintahan adalah kesatuan, ya, negara kesatuan itu. Dengan ciri utama di sini presiden berlaku sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, di sini kekuasaan legislatif sementara dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang sekarang kita kenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di era ini adalah dulu disebut sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat yang kurang lebih tugasnya sama, yaitu membantu presiden dan menyalurkan berbagai aspirasi rakyat. Itu. Ini adalah konstitusi pertama yang kita pakai. Kemudian di sekitar tahun 49 kita pindah lagi yang sebelumnya dari UUD 45 tadi kita memakai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Oke, mengapa kira-kira dari UUD 45 kita pindah memakai konstitusi RIS itu. Nah, sini pada eh, pokoknya alasan utamanya kita pindah yaitu di saat itu pada era itu Belanda belum bersedia mengakui kemerdekaan kita. Oleh karena itu pihak Belanda dan pihak Indonesia melaksanakan berbagai perundingan untuk membahas hal itu. Ada berbagai macam perundingan ya, ada mungkin perundingan Renville, kemudian perundingan Linggarjati dan lain sebagainya, yang akhirnya puncaknya di konferensi meja bundar. Nah, ini di hasil dari perundingan konferensi meja bundar ini yang dilaksanakan oleh pihak Belanda dan pihak Indonesia yang membahas mengenai bahwa Indonesia perlu adanya sebuah pengakuan dari Belanda bahwa kita sudah merdeka. Seperti itu. Nah, hasil dari KMB ini bahwa Belanda sudah bersedia mengakui kemerdekaan kita, namun dengan syarat kita atau Indonesia adalah harus mengubah bentuk negara yang sebelumnya kesatuan berubah menjadi negara serikat atau federal. Kenapa kira-kira? Nah, nih, jadi sudah saya paparkan bahwa RIS adalah hasil dari KMB yang diselenggarakan antara Indonesia dengan Belanda di Den Haag. Kenapa alasan Belanda memberi syarat Indonesia?
Belanda siap mengakui kemerdekaan Indonesia dengan syarat memakai negara serikat atau federal. Nah ini, Belanda berusaha mempertahankan pengaruhnya dengan memaksakan pembentukan negara federal untuk melemahkan Indonesia. Setelah KMB, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, namun berbentuk RIS sebagai upaya untuk tetap menguasai Indonesia atau adanya politik adu domba yaitu divide et impera. Nah, ini dengan adanya ini Indonesia resmi mengubah konstitusinya menjadi Republik Indonesia Serikat. Nah, ini Indonesia menjadi sebuah negara serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Indonesia memakai sistem pemerintahan parlementer yang sebelumnya presidensil ya, di sini pindah menjadi parlementer di mana yang mengatur negara-negara bagian adalah Perdana Menteri. Nah, ini adalah contoh wilayah negara Indonesia Serikat pada saat itu yang saat ini kita kenal sebagai wilayah provinsi ya. Di era RIS dulu, ini adalah sebuah negara-negara bagian seperti itu. Oke. Kemudian dari RIS kita pindah lagi menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kenapa kira-kira? Nah, ini. Setelah RIS dirasa kurang sesuai, setelah RIS dirasa kurang cocok dengan eh, latar belakang negara kita, nah ini yang menjadi alasan bahwa kita harus eh, menyesuaikan konstitusi lagi sesuai dengan basic negara kita ya seperti itu. Nah ini ternyata sistem federal tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang dimana rakyat lebih menghendaki bahwa kita menjadi negara kesatuan. Nah, kemudian yang kedua, negara bagian dianggap oleh boneka Belanda. Belanda. Jadi eh, dalam suatu negara bagian itu ada campur tangan Belanda yang tujuannya Belanda ingin memecah belah negara kita dan ingin menguasai negara kita kembali seperti itu. Nah, oleh karena itu dari RIS kita pindah ke Undang-Undang Dasar sementara. Nah, kenapa kira-kira disebutkan ada kata sementara di dalam undang-undang tersebut? Nah, nih bahwa menggantikan Undang-Undang RIS yaitu kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disebut sementara karena rencananya akan diganti setelah konstituante membuat undang-undang baru. Nah, di sini dirasa bahwa negara-negara bagian itu kurang sesuai dengan negara kita yang pada akhirnya di saat itu masih di bawah pimpinan Pak Soekarno, yaitu mengubah bentuk negara kita yang semulanya adalah serikat diubah dikembalikan menjadi negara kesatuan. Kemudian sambil menunggu ini ya badan konstituante ya dimana badan yang dibuat oleh Pak Soekarno untuk merancang sebuah undang-undang baru, untuk merancang sebuah konstitusi baru. Nah, seperti itu. Dikatakan sementara karena memang sambil menunggu badan ini merumuskan sebuah konstitusi atau undang-undang dasar baru seperti itu. Nah, ini pembubaran RIS atas keinginan rakyat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan setelah periode negara RIS yang dianggap sebagai bentukan kolonial Belanda. Tadi ya ada politik divide et impera yaitu politik adu domba yang tujuannya ingin memecah belah negara kita. Seperti itu. Akhirnya setelah kurang lebih sekitar ini ya rentan waktu 1950 sampai 1959 yang kurang lebih 9 tahun ya menunggu ini Badan Konstituante merancang sebuah undang baru yang akhirnya ternyata badan tersebut gagal membuat atau menyusun undang-undang baru. Nah, di sini Pak Soekarno memutuskan ya bahwa karena memang menunggu badan tersebut kita harus karena memang negara kita belum ada konstitusi ya, jadi menunggu badan tersebut merancang atau menyusun ternyata gagal. Nah, pada akhirnya ditandai dengan peristiwa atau mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isi dari dekrit Presiden tersebut adalah membubarkan konstituante, kemudian menetapkan kembali Undang-Undang 45, kemudian mengubah yang tadinya sistemnya pemerintahnya adalah parlementer, kemudian diubah menjadi
presidensial. Jadi seluruh kekuasaan kembali lagi ke tangan presiden, bukan lagi ke perdana menteri seperti itu. Nah, setelah ditandai dengan 5 Juli ini, kita resmi kembali lagi memakai undang-undang baru, yaitu Undang-Undang 1945 yang pertama tadi ya. Nah, itu. Kemudian sistem pemerintahnya sudah presidensial dan bentuk negaranya sudah kembali ke negara kesatuan seperti itu. Nah, ini sudah kita kembali ke nomor pertama, yaitu kembali ke UUD tahun 1945. Nah, kemudian di sini di era demokrasi terpimpin, yaitu tahun 59 sampai 66, ini presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Gitu. Kemudian puncaknya terjadi konflik di 13 PKI tahun 65 ya, di Lubang Buaya pada saat itu, yang akibat dari peristiwa itu menewaskan beberapa perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang pada saat itu kurang lebih terdapat ini ya 6 jenderal, 1 perwira yang terbunuh oleh Partai Komunis Indonesia seperti itu. Saya kira itu sudah dipelajari di materi sebelumnya. Gitu. Nah, dari tragedi itu Pak Soekarno mengeluarkan sebuah surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang isinya pertama adalah pembubaran PKI dan pengambil alihan kepemimpinan yang sebelumnya dipegang oleh Pak Soekarno selaku presiden digantikan oleh Pak Soeharto eh, yang saat itu sebagai ini ya jenderal ya. Nah, itu. Kemudian Pak Soeharto naik menggantikan Pak Soekarno seperti itu. Nah, kemudian ini lanjut di era Orde Baru atau otoriter, di sini sudah di bawah pimpinan Pak Soeharto dengan ciri-ciri saat ini kekuasaan sangat sentralistik, kemudian terdapat partai politik yang dominan. Jadi adanya berbagai partai politik, tapi eh, secara persaingan tidak bisa kompetitif. Nah, gitu. Nah, di sini pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan cepat, namun ini terjadi KKN, ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gitu. Nah, setelah Pak Soeharto menjabat kurang lebih 32 tahun, ya, nih, di akhir periodenya, di tahun 98 terjadi krisis moneter yang melanda di Asia, terutama Indonesia juga ini ya ada dampaknya ke Indonesia juga ya. Ini kemudian setelah Pak Soeharto eh, menjabat selama 32 tahun, aksi demonstrasi oleh massa, oleh rakyat ini mulai timbul yang menuntut bahwa Soeharto harus turun dari jabatannya karena telah menjabat sebagai presiden kurang lebih 30 tahun. Kemudian menuntut untuk penghapusan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian menuntut untuk penegakan HAM, yaitu hak asasi manusia. Kemudian menuntut untuk adanya sebuah aturan yang mengatur mengenai pembatasan masa jabatan presiden itu. Dan akhirnya di tanggal 21 Mei tahun 1998 Pak Soeharto dinyatakan lengser seperti itu. Nah, setelah lengsernya Pak Soeharto yang pada saat itu wakilnya adalah ini ya, wakilnya adalah Pak Bahrudin Yusuf Habibie. Nah, dia menggantikan posisi Soeharto sebagai presiden. Di sini Pak Habibie sudah ini ya naik menjadi presiden untuk mengisi kekosongan kekuasaan pada saat itu. Nah, di sini Pak Habibie memperbaiki sistem politik dan hukum yang sebelumnya mungkin bersifat otoriter yang berubah menjadi lebih demokratis. Itu. Nah, ini ditandai dengan ini ya, setelah Pak Habibie menjabat, Pak Habibie melaksanakan pemilihan umum untuk memilih siapa presidennya. Nah, ini diselenggarakan pemilu tahun 99 yang bebas dan demokratis yang diikuti oleh 48 partai politik yang berkoalisi. Kemudian dari hasil pemilu itu sudah menetapkan bahwa MPR menetapkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Kemudian setelah Pak Abdurrahman Wahid sebagai presiden, selesai masa pemerintahan Pak Habibie yang hanya kurang lebih 1 tahun.
meskipun Pak Habibie menjabat hanya 1 tahun menjadi presiden, tapi dampaknya sangat luar biasa. Beliau memperbaiki sistem ekonomi, memperbaiki sistem politik, dan lain sebagainya yang sebelumnya di bawah eh, di bawah kepemimpinan Pak Soeharto yang sedikit kurang stabil ya. Nah, di sini Pak Habibie berusaha memperbaiki hal itu. Nah, tuh. Kemudian setelah Pak Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden, Pak Habibie selesai sudah masa pemerintahan seperti itu. Kemudian setelah Pak Abdurrahman Wahid menjadi presiden, ini ada beberapa eh, ini ya pelaksanaan amandemen undang-undang konstitusi kita yang ini menggunakan kembali konstitusi pertama yaitu UUD tahun 45 karena kita sudah kembali ke UUD 45. Kemudian muncul arahan perbaikan undang-undang atau amandemen yang membahas mengenai masa jabatan presiden dibatasi, kemudian adanya penegakan HAM, kemudian ada otonomi daerah dan adanya pemilihan umum oleh rakyat seperti itu. Nah, ini adalah menjadi pembeda ya. Di awal kemerdekaan kita memiliki bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensil. Di era Republik Indonesia Serikat kita memakai bentuk negara serikat dan sistem pemerintahan parlementer dan lain sebagainya. Dan seterusnya ini sampai kita kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah amandemen seperti itu. Baik, kira-kira mengapa Undang-Undang Dasar tahun 1945 perlu diamandemen? Nah, ini sedikit saya paparkan. Ada beberapa alasan ya. Yang pertama, kekuasaan presiden terlalu besar. Buktinya tadi bahwa Pak Soeharto bisa menjabat sampai kurang lebih 32 tahun. Nah, itu. Itu harus dibatasi karena untuk eh, membatasi kekuasaannya. Kemudian tidak ada pengaturan yang jelas mengenai HAM. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya itu belum ada pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Setelah amandemen sudah diatur dalam bab 10A yaitu dalam pasal 28A sampai 28C yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Kemudian tidak ada jaminan otonomi daerah. Itu dulu adalah bersifat sentralistik ya. Jadi semua keputusan yang ada di daerah ini semua diatur oleh pusat. Nah, sekarang setelah adanya otonomi daerah, adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah untuk berhak mengatur wilayahnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian perlu tambahan struktur kelembagaan seperti munculnya ini ya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Itu mungkin sedikit materi yang dapat saya sampaikan terkait amandemen atau Undang-Undang 45 nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, itu dulu mungkin yang dapat saya sampaikan di materi pertemuan kali ini mengenai periodisasi eh, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.